Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zara dengan NIM 22042097. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan kelima mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan topik yaitu perangkat pendukung Sistem Informasi Manajemen sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Untuk poin yang pertama dari pertemuan kelima ini adalah sistem pengolahan transaksi atau yang dikenal sebagai TPS. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi rutin harian yang dihasilkan dalam suatu aktivitas bisnis. Adapun fungsinya ialah yang pertama, mencatat berbagai transaksi dalam perusahaan yang tidak sekedar transaksi jual beli, namun juga berbagai perubahan data. Yang kedua, mengolah, menangkap, serta memperbaharui database yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas rutin perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi dari kegiatan operasional dengan tepat waktu dan akurat. Dan yang terakhir, meningkatkan layanan perusahaan dan kecepatan kinerja. Selanjutnya, cara kerja sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama, pengumpulan data. Tahap awal adalah mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses transaksi, seperti order pelanggan. Data yang didapatkan ini kemudian diinput ke sistem pemrosesan transaksi yang dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, secara otomatis, yakni menggunakan perangkat input khusus seperti point of sale dan scanner. Cara selanjutnya yaitu dengan cara manual, yakni dengan mengumpulkan order penjualan atau perubahan persediaan yang ditulis manual atau menginputkan data langsung ke dalam komputer atau laptop. Yang kedua, pengolahan data. Setelah data transaksi terkumpul dan diinput, maka akan diolah pada TPS yang dapat dilakukan dengan dua cara berikut ini. Yang pertama, batch processing, yakni suatu bentuk pengolahan data yang mana transaksi bisnis yang terakumulasi selama suatu periode diproses secara bersama-sama. Pemrosesan menggunakan cara ini cocok untuk informasi yang tidak harus bersifat terbaru, contohnya transaksi kartu kredit. Selanjutnya ada online transaction processing, yakni sistem pemrosesan atau pengolahan data yang mana setiap transaksi diproses dengan tidak harus menunggu transaksi terakumulasi. Contohnya saat seseorang ingin menarik uang dari rekeningnya, maka transaksi tersebut akan segera diproses dengan menampilkan saldo yang akan diperbaharui dengan segera. Poin yang kedua, otomasi perkantoran. Otomasi perkantoran adalah sistem yang bertujuan untuk menerapkan dan menggabungkan teknologi, meningkatkan produktivitas karyawan, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, dan meningkatkan efektivitas pekerjaan. Contohnya ialah email, voicemail, Microsoft Office, printer, scanner, dan lain-lain sebagainya. Poin yang ketiga, sistem pendukung keputusan atau DDS. Decision Support System digunakan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan, membantu wiraniaga, serta membantu dalam menganalisis. Adapun 3 langkah dalam membuat Decision Support System ini. Yang pertama, mendefinisikan masalah atau problem. Yang kedua, membuat model menggunakan DSS Generator. Yang ketiga, memakai modul tersebut untuk mendapatkan jawaban. Keuntungan dari sistem pendukung ini, yang pertama, dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Sistem bisa berinteraksi dengan penggunanya sehingga bisa mencoba keputusan terlebih dahulu. Hasil lebih cepat dan lebih baik, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi terhadap manajer yang kurang berpengalaman. Dapat menghasilkan keputusan yang lebih efektif meskipun tidak selalu lebih efisien. Meningkatkan kontrol produktivitas manajer, membantu bermacam bagian dari manajemen, dan digunakan untuk membantu manajer, serta dapat diabaikan dan dibatalkan setiap saat. Poin yang keempat,
sistem pendukung eksekutif. Tugas dari sistem pendukung eksekutif ini adalah untuk mengintisari informasi dari berbagai sumber lalu dipersembahkan ke manajer tingkat atas. Keunggulan dari eksekutif support system ini adalah yang pertama, bisa menyajikan informasi yang lebih relevan untuk menghemat waktu manajer, dapat membantu manajer untuk mengetahui lingkungan dengan cepat, lebih up to date, dan lebih singkat. Selanjutnya, bisa dibuat khusus berdasarkan permintaan manajer dan memiliki kemampuan grafik yang cukup. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.